Hai Achievers. Hari ini kita akan belajar tentang program linear. Pelajaran hari ini dapat kamu lihat di buku paket halaman 26 sampai 39. Perhatikan dengan seksama ya. Agenda hari ini ada 3. Yang pertama, penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang ketiga, menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari daerah himpunan penyelesaian. Kita masuk ke agenda yang pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Yang namanya pertidaksamaan tentu lambangnya adalah bukan sama dengan. Artinya, nanti yang akan kita temui lambangnya adalah simbolnya lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan, atau lebih besar, ataupun lebih kecil. Nah, dikatakan dua variabel itu maksudnya adalah X dan Y. A ini dan B itu disebut koefisien. Nah, langsung aja ya. Coba, di antara pertidaksamaan berikut, yang manakah yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel? Oke, yang A, 4X kurang Y lebih kecil daripada 7. Ini benar ya, ini merupakan pertidaksamaan dua variabel karena ada X dan ada Y. Lalu simbolnya juga lebih kecil. Yang B, apakah ini pertidaksamaan linear dua variabel? Bukan. Kenapa? Karena ada pangkat 2-nya. Jadi ini kita lagi tidak bicara perpangkatan. Ya. Yang C, apakah ini pertidaksamaan? Ini juga bukan. Kenapa? Karena variabelnya kita adalah X dan Y, bukan X dan Y bersamaan, tapi X-nya terpisah, jadi 4X aja atau 7Y aja. Yang D, apakah ini merupakan linear, pertidaksamaan linear dua variabel? Ya. Kenapa? Karena ini kan 5Y dan 6Y bisa kita kalkulasikan ya, 6Y-nya bisa kita pindahkan ruasnya ke sebelah kiri. Jadi nanti ini 5Y kurang 6Y adalah minus Y. Jadi 3X minus Y lebih kecil daripada 1. Sehingga ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Ada juga yang anak-anak perlu ingat dalam mengerjakan materi hari ini. Untuk menggambar garis dalam pertidaksamaan, jika nanti di soal lambangnya lebih kecil sama dengan atau lebih besar sama dengan, gambarlah dengan menggunakan garis lurus. Tapi jika tidak ada lambang sama dengannya di bawah, maksudnya lebih kecil aja atau lebih besar saja, itu garislah dengan putus-putus gambar. Mari kita masuk ke inti materi hari ini. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau biasa disingkat dengan DHP, pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Contoh ya, supaya kamu langsung mengerti. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Oke, perhatikan ini simbolnya adalah lebih besar sama dengan 6. Maka nanti ketika kita gambar di kartesius, garisnya tidak putus-putus. Nah, untuk mengerjakan ini ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan dulu titik potong sumbu X dan Y untuk persamaan ini. Nah, untuk lebih memudahkan, mari kita gambar kotak. Nah, ini akan dijelaskan ya. 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Kita tentukan titik potong sumbu X dulu. Kalau titik potong sumbu X berarti Y 0, titik potong sumbu Y berarti X-nya 0. Nah, jika X di sini 0, maka 3 kali 0 tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Maka 2Y lebih besar 6, Y adalah 3. Kita ganti, sekarang Y-nya 0. Kalau Y-nya 0 berarti 3X sama dengan 6, X adalah 2. Nah, ini cara bacanya adalah X, Y ya, berarti 0,3 dan X, Y 2,0. Ya, itu langkah pertama. Jadi kita tentukan nih di kartesius ya. Ingat ini X, yang ini adalah Y. Yang pertama titiknya adalah 0,3, berarti X-nya 0, Y-nya 3, X 0, Y-nya 3 di sini ya. Yang kedua adalah X-nya 2, Y-nya 0. Oke, kita tinggal tarik garis. Lalu yang kedua, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dari 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6.
dengan menguji titik selidik. Nah, titik selidik yang Miss pakai adalah 0,0. Jadi kita uji di mana daerah himpunan penyelesaiannya, apakah di bawah garis ini atau di atas. Jadi kita uji aja, kita uji yang di bawah ya. Miss ambil yang 0,0. Nih, yang di bawah tuh bebas berapa aja, bisa kamu ambil 2,0 atau 1,0 yang lebih gampang. Kalau kita substitusi x-nya 0, y-nya 0, maka didapat ini adalah 0 lebih besar daripada 6. Apakah 0 lebih besar daripada 6? Tidak ya, salah. Karena ini adalah salah, maka daerah himpunan penyelesaiannya adalah daerah yang satu lagi, yaitu di atasnya. Inilah yang kita arsir. Inilah disebut dengan DHP. Oke, contoh kedua biar kamu lebih ngerti. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 5x tambah 3y tambah 15 lebih besar daripada 0. Oke, perhatikan soal. Di sini dikatakan lebih besar. Tidak pakai sama dengan. Berarti nanti ketika menggambar, garisnya adalah putus-putus ya. Oke, langkahnya sama. Yang pertama, tentukan titik potong dulu. X-nya yang 0 atau Y-nya yang 0. Kamu substitusi, didapatlah Y-nya ketika X 0, Y-nya minus 5. Jadi ini 0, minus 5. Dan ketika X-nya minus 3, Y-nya adalah 0. Oke, langkah kedua, tentukan daerah himpunan dengan menguji titik selidik ya. Miss pakai tetap 0,0 di sini. Jadi ini X-nya Miss substitusi jadi 0, Y-nya juga Miss substitusi jadi 0. Jadi ketika kita hitung ternyata 15 ya. 5 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. 0 tambah 15 lebih besar dari 0. Apakah 15 lebih besar dari 0? Benar ya. Jadi nanti daerahnya ada di 0,0 itu. Jadi ini kan kita gambar dulu 0, minus 5, X-nya 0, Y-nya minus 5. Lalu yang kedua adalah X-nya minus 3, Y-nya 0. Nah, setelah dapat titiknya, kita gambar garisnya. Garisnya putus-putus, kenapa? Karena di soal lebih besar, tanpa tanda, sama dengan. Lalu kita tentukan hasilnya ya, daerah himpunan penyelesaian. Karena 0,0 ini benar, berarti daerah himpunannya ada di sini. Agenda 1 udah selesai, kita masuk agenda 2 ya. Menentukan daerah himpunan sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Perhatikan judulnya. Jika tadi tidak menggunakan kata-kata sistem, sekarang kita pakai kata sistem. Nah, sistem artinya ada beberapa pertidaksamaan linear dua variabel. Artinya, kalau tadi pertidaksamaannya ada satu, sekarang sistem itu terdiri dari lebih dari satu pertidaksamaan linear dua variabel. Contoh, tentukanlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. Nah, ini termasuk sistem ya. Caranya sama sebenarnya. Kita ambil dulu yang 1 dan 2 ini ya. Tentukan titik potong. Titik potong untuk 2x tambah 3y lebih kecil daripada 6 dan x kurang y lebih kecil daripada 1. Langkah pertama berarti kita ganti x menjadi 0 untuk 2x tambah 3y lebih kecil daripada 6, dan kita juga substitusi x0 dan y0 untuk pertidaksamaan x kurang y lebih kecil daripada 1. Oke, kita kalkulasikan ketika x0 berarti y2, ketika x-nya 3, y-nya 0 gitu ya. Berarti ini bacanya 0,2, 3,0. Ini 0,1, 1,0. Lalu kita ambil titik selidik. Langkah kedua ya. Kita ambil titik selidik. Titik selidik untuk setiap pertidaksamaan berikut. Nah, titik selidik yang dipakai adalah 0,1 untuk soal ini. Ingat, titik selidik tidak harus 0,0. Kita tulis ulang soalnya 2x tambah 3y lebih kecil daripada 6. Lalu kita substitusi x-nya jadi 0, ini x-nya. x0, 1 itu adalah y. Lalu didapatlah 3 lebih kecil daripada 6. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? Benar ya, 3 itu lebih kecil dari 6. Lalu yang kedua, kita selidiki. x-nya 0, y-nya 1. Nah, ternyata didapat minus 1 lebih kecil daripada 0. Apakah minus 1 lebih kecil daripada 0? Benar. Lalu yang ketiga, x lebih besar daripada minus 1. X-nya 0 ya. 0 apakah lebih besar daripada minus 1? Benar ya. Yang terakhir kita selidiki pertidaksamaannya. Y lebih besar daripada 0. Y di sini adalah 1 ya. Apakah 1 lebih besar daripada 0? Ya benar. Nah, karena kita udah dapat titik selidik, kita juga udah tentukan titik potong, maka sekarang tugas kita adalah menggambar. Sesuai gambar yang tadi ya, kita gambar di Kartesius. Ingat di sini X, di sini Y. Oke, ini gambar untuk pertidaksamaan X kurang Y ya. Nah, lalu kita gambar untuk pertidaksamaan X lebih besar sama dengan minus 1. Berarti minus 1 kan di sini. Karena minus 1 di sini, dia bilang X. Maka daerah yang kita arsir adalah dia harus lebih besar dari minus 1. Berarti yang di sebelah kanan, ini yang warna kuning. Itu yang lebih besar daripada minus 1.
Lalu yang terakhir, Y lebih besar daripada 0. Y itu kan di sebelah sini ya, atas. Nah, karena dia di atas berarti untuk daerah himpunan penyelesaiannya adalah nih, yang warna biru. Oke, maka untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian dari soal ini adalah yang paling banyak tumpukannya. Itu adalah yang di sebelah. Inilah daerah himpunan penyelesaian dari soal yang pertama. Tentukanlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2x tambah y lebih besar daripada 4, 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6, x lebih besar sama dengan 0, dan y lebih besar sama dengan 0. Oke, langkah pengerjaannya sama. Yang pertama titik potong. Oke, yang pertama titik potong. Kita ganti x sama dengan 0 dan y sama dengan 0 untuk kedua persamaan ini. Jadi didapat di sini 0,4, ini 2,0. Ini 0,2, 3,0. Setelah kita dapat titik potong, yang kedua adalah titik selidik. Ya, sama, langkahnya sama. Yang pertama titik potong, yang kedua titik selidik. Nah, titik selidik yang dipakai sama di sini juga 0,1. Tidak harus ya 0,0, 0,1 di sini. Jadi, substitusi ini untuk yang pertama, 2x tambah y lebih besar sama dengan 4. X-nya 0, y-nya 1. Nah, ternyata didapat 1 lebih besar daripada 4. Apakah 1 lebih besar daripada 4? Tidak. Berarti nanti daerah yang diarsir bukan di 0,1. Lalu 2x tambah 3y lebih besar sama dengan 6. Kita substitusi ya. X-nya 0, y-nya 1. Ternyata didapat minus 3 lebih besar daripada 6. Bukan ya. Berarti daerah yang diarsir adalah yang sebelahnya, bukan di 0,1. Lalu x lebih besar sama dengan 0, benar ya. Dan y itu lebih besar sama dengan 0, dengan y adalah 1. 1 lebih besar dari 0, benar. Oke, langkah 1 selesai, langkah 2 selesai, kita masuk ke langkah 3, menggambar. Nah, ini data-data yang kita punya dari pengerjaan langkah 1 dan langkah 2. Di sini kita lihat di 2x tambah y lebih besar sama dengan 4, ketika x 0, y 4, dan ketika x 2, y 0. Ini kita gambar. Lalu ternyata daerah 0,1 ini salah, maka yang kita gambar adalah daerah yang di sebelahnya. Lalu yang kedua, 2x tambah 3y, kita substitusi ya, 0,2 dan 3,0. Ternyata daerah 0,1 untuk persamaan ini adalah salah. Maka di sini, karena di sini salah, daerahnya diarsir yang di sebelahnya, yang di atas garis. Ingat garisnya lurus karena dia pakai sama dengan. Lalu ini x lebih besar daripada 0. Daerahnya benar, berarti semua daerah x kita arsir. Dan yang terakhir, daerah y lebih besar daripada 0. Ini benar, berarti yang kita arsir adalah semua daerah y. Maka daerah himpunan penyelesaian untuk soal ini adalah yang paling banyak diarsir. Kita dapat inilah daerahnya. Oke, agenda 1, agenda 2 kita selesai. Hebat ya. Nah, semoga kamu mengerti. Kita masuk ke agenda yang terakhir. Tetap semangat ya. Nah, agenda terakhir ini, kalau tadi agenda kedua kita dikasih sistem, kita gambar di HP-nya. Sekarang kebalik, kita dikasih di HP, kita cari berapa sistemnya. Gitu ya. Nah, sebelumnya, untuk mengerjakan ini, Miss mau review tentang persamaan garis, yaitu gradien yang telah kamu pelajari di SMP maupun SMA. Jika garis melalui dua titik P, X1, Y1 dan Q, X2, Y2 dapat dirumuskan Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Jika kita substitusi P menjadi B, 0 dan Q menjadi 0,A ke rumus persamaan garis, di mana P adalah titik potong sumbu X dan Q adalah titik potong sumbu Y, maka persamaan garis ini dapat dirumuskan menjadi AX tambah BY sama dengan AB. Oke, nah untuk lebih mengerti ini, mari kita langsung masuk contoh soal ya. Kita akan lebih banyak menggunakan rumus yang ditandai dalam kotak. Jadi perhatikan dengan seksama. Tentukanlah pertidaksamaan, ini masih pertidaksamaan belum sistem, yang memiliki daerah himpunan penyelesaian seperti gambar di bawah ini. Nah, satu hal untuk mengerjakan ini, pasti kamu tahu ini tandanya adalah pakai sama dengan di bawah, karena garisnya tidak putus-putus. Oke. Lalu kita tulis ya, P itu adalah B, 0 dan Q adalah 0,A, sesuai dengan penjelasan yang di awal. Titik ini adalah X-nya 0, Y-nya 3. Dan titik di sini adalah Y-nya 2, titik di sini adalah X-nya 0, Y-nya 3. Titik di sini adalah X-nya 2, Y-nya 0. Berarti 2,0 dan 0,3. Nah, ini mengikuti dengan persamaan yang di atas ya. Jadi 2 itu disebut B, 3 itu kita simbolkan dengan A. Maka sesuai rumus AX tambah BY sama dengan ABX dan Y tidak diganti. Jadi A-nya 3, B-nya 2. Sama dengan 3 kali 2 adalah 6.
Nah, ini kan soalnya pertidaksamaan, jadi simbolnya nggak mungkin sama dengan. Jadi tugas kita sekarang mencari apakah dia lebih besar sama dengan atau lebih kecil sama dengan. Langkah kedua, kita ambil titik selidik seperti biasa. Nah, titik selidik yang diambil itu Miss ambil yang 0,0. Ambil titik selidik di daerah yang diarsir. Ya, lalu substitusikanlah X-nya 0, Y-nya 0 didapat 0. Nah, 0 itu dibanding 6 lebih besar atau lebih kecil? Supaya pernyataan ini benar, lebih kecil ya. Nah, karena ini lebih kecil sama dengan, maka pertidaksamaan untuk gambar ini adalah 3X tambah 2Y sama dengan diganti jadi lebih kecil sama dengan 6. Nah, mari kita masuk ke sistemnya ya. Menentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel jika daerah himpunannya penyelesaiannya yang diketahui. Tentukanlah sistem pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar. Ada banyak garis ya. Ada yang garisnya putus-putus, ada yang garisnya lurus. Dikasih tahu di sini 0,5, titiknya di sini 4,0. Nah, sama caranya. Pertama kita cari dulu ya. AX tambah B sama dengan AB. B, 0 berarti di sini adalah B. Yang ini adalah A. Maka 5X tambah 4Y sama dengan 5 kali 4, 20 ya. 5X tambah 4Y sama dengan 20. Nah, ini pertidaksamaan, jadi bukan tanda sama dengan. Mari kita uji titik selidiknya. Karena yang diarsir adalah gambar yang di bawah garis ini, maka kita cobalah titik yang di bawah ini. Nah, coba titik 0,0. Ternyata didapat substitusi 0 titik-titik dari 20. Supaya pernyataan 0 dengan 20 ini menjadi benar, pastilah kita buat 0 itu lebih kecil daripada 20. Pakai lambang sama dengan karena garisnya tidak putus-putus. Maka untuk yang pertama ini pertidaksamaannya adalah 5X tambah 4Y lebih kecil sama dengan 20. Mari kita cari garis yang lain. Di nomor berikut. Oke, thank you and see you.